Wa min surutis sholati lan iku setengah saking piro-piro syarat sholat. At-thaharatu utawi suci. Suci mau anil najasati saking najis. Fil badani ing dalem awake wasaubi lan pakaiane. Wal makani lan panggonane. Wal mahmuli lan perkara kang den gawa apa lagu kedue musolli. Fa in laqom mongko lamun tinemu ing musolli apa najsun najis orane tinemu aulako utawa tetemu apa najis siap baru ing piro-piro dodote musolli atau pakaiannya musolli. Au mahmulahu utawa perkara kang den gawa musolli. Yo batalat mongko batal apa salat dulu salate wong kang lagi salat ila kecuali al-riyahu ing yen to buang sapa musolli ing najis halan ing dalem saknalika. Ora ning buang saknalika ayakuna utawa yen to ana apa najis ana iku makwan den ngapura apa andu najis. Contone kaya kada bijur ini kaya geti capune musolli. Titik. Ini menjelaskan syaratnya sholat. Sebagian dari syaratnya sholat itu harus suci dari najis di badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Kayak tadi dijelaskan, makanya ada gerbek musola, bokatan di dalam musola itu ada tai cecek yang tidak dibersihkan sehingga respeknya, tanggapnya pemuda Ansor itu BBM atau gerbek atau BBM bersih-bersih musola. Kemudian fa'in lakohu, kalau najis itu menjatuhi terhadap orang yang sholat atau najis itu aulako siabahu atau najis itu mengenai bajunya orang yang lagi sholat au mahmulahu atau
sesuatu yang dibawa orang sholat kayak sorban misalnya, itu terjatuh, sorbannya terkena najis, kejatuhan tai cecak. Kalau seperti itu batalat sholat wudu. Pakaiannya terkena najis, tempatnya terkena najis, badannya juga terkena najis, itu sholatnya bisa batal kecuali illa ayyulqiyahu halan, kecuali orang itu membuang seketika itu. Kalau najisnya itu kering, boleh dibuang tapi tanpa memegang, artinya dikipakan atau diselentik. Itu kalau TA1-nya kering. Kalau mencret, di sini kalau kejatuhannya di sorban, ya sorbannya harus dijatuhkan. Awyakuna makfuan anhu, atau najis itu menempel di badan atau menempel di pakaiannya orang sholat, sholatnya tidak batal karena najisnya dimakfu. Seperti darahnya, darah lukanya seseorang itu, orang yang sholat mengeluarkan darah, meskipun ada jelas darahnya itu kelihatan, tetap sholatnya tidak batal karena seperti najis darah yang seperti ini dimakfu. Darah lukanya orang yang melakukan sholat, misalnya sampean sholat anak korenge atau wudhu simpang mari, biasanya sampean mengeluarkan darah bagi pelotot, bukan ketika jenengan sholat epen-epennya kayak Sayyidina Umar. Kayak Sayyidina Umar ketika ditusuk itu terkena panah, terkena tombak, tidak bisa diambil tombaknya, bisa diambil kecuali dalam keadaan sholat. Barang sampai pamelu-melu aja diplotot wudune aku kecuali ada aku sholat, itu tetap batal sholatnya. Angger sakaya potongannya sampean. Kemudian wajib opo izalatu najis, ngilangi najis lan yufakang ora den ngapura opo andu najis bi izalatil aini kelawan ngilangi kahanane najis. Min dari rasanya, walaunin lan rupane, warihin lan ambune, oleh ngilangi mau bilma kelawan banyu al-mutahhiri kang nyuci akan. Kalau melihat di dalam sarahnya, wa min suruti sholati toharo anin najasati fil badani wa sawbi wal makani, itu di sarahnya hatta dakhila anfihi, sehingga di dalamnya hidung orang tersebut kalau ada najisnya itu tetap dikeluarkan, tetap harus dibersihkan. Au famihi au ainihi au udunihi, kalau misalnya di dalam telinganya, di dalam mulutnya itu ada najisnya, tetap harus dibersihkan. Dan sarahnya wasau, sarahnya pakaian, ayat al-malbus min saubin wa min saubin wa ghairihi. Ya, berarti seperti halnya sorban, walaupun sorbannya itu tidak bergerak, wa ilam yataharrak bi harakatihi, walaupun wa ilam yataharrak lan senajan ora obah apa malbus bi harakatihi, sebab obah soli, tetap kalau terkena najis harus dilepas, harus dibuang. Sarahnya makan, sarahnya tepat, itu wahwa ma'yulaki syai'an min badanihi aw malbusihi liqaulihi ta'ala warujza fahjur, warujza lating najis fahjur, mongko
ninggalano sira. Ini warujza dimana najis. Makanya ketika pakaian saya terkena najis itu harus dilepas. Bagaimana kalau cara melepasnya? Tadi kalau kejatuhan kotorannya itu kering, tinggal dilentik, sholatnya diteruskan. Tapi kalau kotorannya itu basah, seperti kotoran cecek, kadang itu kayak hanya air, itu tidak bisa dibuang seketika, ya tetap jenengan sholatnya batal. Kalau tidak dibuang seketika itu. Kemudian sarahnya wa in laqahu ay al-musalli najsun aw laqa an-najsus yabahu aw mahmula batalat sholatuhu ila ayyuqiyahu an-najsu bi qat'i sawbin min ghairi qaddin. Nah, di sini diterangkan caranya tidak boleh mengambil, cara buang najisnya itu tidak boleh dibawa, tidak boleh diambil, akan tetapi jenengan bisa mengipakkan atau bisa melepaskan pakaian yang terkena najis. Kalau baju itu bagaimana? Kalau tidak bisa, ya berarti sholatnya sampai tetap batal, kemudian dilepas bajunya. Kalau pakai kaos nggak terkena najis, ya lebih baik pakaiannya ditinggal, sholatnya diteruskan. Wal hukmiyah tu utawi najis kang bangsa hukmiyah iku bijar ilmai kelawan ngilekaken banyu alaiha ing atase hukmiyah. Wal kalbiyah utawi najis kang bangsa asu, berarti najis mughaladho iku bihusliha kelawan basuh kalbiyah sab'an kelawan ping itu ihdahuna utawi salah sijine sab'ah iku manzu jadun den campuri oleh den campuri bituro bi kelawan lebu at-tuhuri kang suci. Jadi cara menghilangkannya najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan mata, najis yang tidak kelihatan bentuknya, itu najis hukmiyah. Cara mensucikannya itu dengan cara mengalirkan air di sesuatu yang kena najis itu. Kalau wal kalbiyah, najis asu, najis mughaladho, itu dengan cara membasuh 7 kali. Salah satunya itu dicampuri dengan debu yang suci. Wal muzilatu utawi kang ilang perkara kang ilangaken lil aini maring bentuke najis wa in ta'addadat senajan bolak-balik atau berbilang apa muzilah iku wahidatun dianggap satu. Sesuatu yang menghilangkan bentuknya najis walaupun berulang kali 7 kali tetap dikatakan satu. Itu sebelum menghilangkan najis, cara menghilangkan najis, cara mensucikan najis mughaladho itu harus membasuh air 7 kali. Harus membasuh dengan 7 kali, salah satunya itu dicampur dengan debu. Wal muzilatu lil ain, adapun yang menghilangkan tahanan atau bentuknya najis mughaladho, walaupun itu berulang kali belum hilang selama 5 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 4 kali belum hilang, 6 kali baru hilang, itu baru dianggap 1 kali. Wa yustaratu lan den syarataken apa wurudul mai nekaaken banyu, mengalirkan air untuk mensucikan perkara yang kena najis, ingkana lamun ono apa maun banyu ono iku qalilan sacuwit. Disyaratkan
cara mensucikan sesuatu yang terkena najis itu mendatangkan air atau menyiramkan air kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kolam, kemudian ketika dimasukkan sesuatu yang terkena najis itu tidak berubah, boleh yang najis itu didatangkan kepada air. Bukan wurudul ma, tapi wurudul najisi atau wurudul mutanajis. Imkana kathiron, kalau airnya itu banyak. Apalagi airnya mengalir di sungai sampai oleh mumbai dicelumakan barang sing terkena najis. Tapi kalau airnya sedikit, airnya yang didatangkan atau disiramkan kepada yang terkena najis. Faslun wa min suruti sholati istiqbalul qiblat wa huwa a'lam bishawab.